Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yang teman-teman request di kolom komentar YouTube, yaitu ada saham cuan yang paling sering di request, kemudian ada TPIA, ada ADMR, dan yang terakhir ada Antam. Nah, pada video kali ini saya akan berikan analisa dari keempat saham tersebut, dan juga teman-teman jangan lupa nanti akan saya upload lagi analisa 5 saham yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Jadi setelah video ini nanti akan saya upload lagi analisa kelima saham tersebut. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan analisa terbaru dari Antek Saham, jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini atau join ke channel Telegram Antek Saham, karena juga di sana saya biasanya membagikan analisa saham menarik setiap harinya, dan juga saya membagikan seperti list-list saham menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi sangat menarik jika teman-teman bisa join dan mendapatkan benefit tersebut di Telegram Antek Saham. Dan ini free atau gratis, tetapi ada juga untuk membership yang premiumnya. Jadi nanti boleh join ke channel Telegram tersebut, dan jika berminat join ke membership premium, boleh juga menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekian infonya. Perlu juga teman-teman ketahui kalau video ini saya record di tanggal 10 Februari, jadi analisanya mulai berlaku di tanggal 12 Februari 2024 di hari Senin. Sampai nanti jika ada kesempatan saya update lagi. Oke, analisanya. Untuk analisanya kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh teman-teman lihat di sini. Rabu kemarin di tanggal 7 harga close merah, ditutup merah minus 3,70%. Close merah ini ditandain setelah harga mencapai area supply-nya di sini. Area supply saya tandain dulu 8275 sampai 8525. Boleh kita lihat setelah cuan mencapai area supply ini menjadi area supply. Setelah dicapainya area supply ini pada saham cuan, harga menandakan rejection, yang berarti adanya tekanan jual di area supply-nya. Jadi boleh kita manfaatkan area supply ini menjadi area exit pada saham cuan. Untuk view cuan, karena masih dalam sebenarnya tren utamanya masih uptrend ya, masih sangat kuat untuk bergerak naik tuh. Boleh dilihat masih cenderung bergerak naik. Jadi turunnya ini merupakan suatu penurunan yang normal atau koreksi normal pada saham cuan. Dan di sini juga boleh kita lihat membuat pola sideways secara second trendnya. Sini boleh kita lihat membuat low yang baru dari low sebelumnya di sini, membuat lower low, dan naik ini merupakan membuat lower high pada second trendnya. Jadi untuk cuan masih potensi bergerak turun dulu, akan tetapi di sini terbentuk satu support di 7.375 di sini. Jadi untuk cuan boleh teman-teman pantau area support ini dulu. Area support 7.325. Karena secara second trendnya masih dalam pergerakan turun, jadi masih akan lebih dominan bergerak turun ke area support ini. Nah, di sini. Karena juga ditutup merah di hari Rabu kemarin, maka di hari Senin depan potensi turun dulu ke area support, lalu jika nanti di area support ada rejection, maka potensi tes lagi ke area supply-nya. Kan tetapi jika support ini di breakdown, support 7.325 di breakdown, maka tetap memantau juga support ini, karena jika di breakdown maka harga akan turun ke demand kuatnya di sini, di area 6.400 sampai 6.650. View saya untuk cuan seperti ini, akan lebih dominan turun dulu ke area support, lalu
potensi nanti dipantulkan lagi tes ke area supply-nya. Jika ingin membuat trading plan pada cuan, saya ada dua metode yang bisa saya bagikan, yaitu buy on breakout atau buy on demand. Untuk trading plan pertama kita menggunakan buy on demand yang di sini 6.400 sampai 6.650. Jadi kita tunggu dulu, wait and see, sampai harga turun ke area demand-nya. Jadi jika nanti sudah turun ke area demand dan ada rejection atau konfirmasi untuk bergerak naik, seperti di sini ada candle bullish dan mulai ada perlawanan di area demand, maka boleh masuk menggunakan trading plan buy on demand. Untuk trading plan-nya sendiri seperti ini, kita buy on demand, stop loss di bawah dari demand-nya, dengan target, kita buat target pertama di 7.325. Nah, boleh kita lihat secara trading plan ini sangat menarik, yang dimana untuk risk ratio-nya masih masuk ya, untuk reward-nya lebih besar daripada risk-nya, yaitu 1:1,43. Jadi untuk risk-nya 7,16% dan untuk reward di 10,21% secara target pertama. Lalu untuk target kedua kita buat di area supply di sini di 8.275. Boleh kita lihat secara jika kita menggunakan TP2-nya atau target 2-nya, boleh kita lihat potensi reward di 24,51%. Jadi sangat menarik untuk cuan ini jika bisa buy on demand. Tetapi jika ingin melakukan buy on demand, tentu teman-teman perhatikan suatu konfirmasi jika ingin masuk pada saham cuan. Nah, di sini saya ketik dulu trading plan 1, target TP1 saja, TP1 di 7325, lalu TP2 di kita buatkan di 8275. Oke, ini merupakan trading plan pertama pada saham cuan. Lalu untuk trading plan kedua, kita gunakan buy on breakout, tunggu harga breakout dulu area supply-nya. Jika bisa di breakout, maka sebentar saya geser dulu. Jika bisa breakout area supply ini, area supply 8.275 sampai 8.525, tentunya akan melanjutkan naiknya ke area supply selanjutnya di sini 9.500 sampai 10.050. Jadi boleh menunggu dulu mana yang pertama dicapai atau dibuat oleh harga cuan di sini nantinya. Nah, untuk trading plan buy on breakout, kita menggunakan buy di atas area supply-nya, kemudian untuk stop loss di bawah dari supply, lalu untuk target di sini di area supply atau di resisten yang di sini 9.775. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih menarik juga, yang dimana untuk risk rewardnya masih 1:1, jadi masih lebih dominan untuk reward, yang dimana untuk potensi loss di 10,50% dan potensi reward di 12,13%. Jadi masih sangat menarik secara trading plan buy on breakout. Kan tetapi perlu juga memperhatikan jika nanti misal supply sudah di breakout, teman-teman juga memperhatikan apakah harga valid breakout atau nanti membuat false breakout di area supply-nya. Jadi tunggu ada satu full candle close di atas area supply, lalu boleh menggunakan trading plan buy on breakout. Nah, jadi di sini untuk stop loss kita buat di sini. Oke. Sebentar. Saya ketik dulu untuk trading plan-nya. Trading plan 2. Sebentar.
Untuk TP, untuk trading plan 2 ini kita tidak menggunakan TP2 karena area supply ini sudah area yang cukup kuat untuk saham cuan. Jadi setelah mencapai area supply ini potensi bergerak turun kembali. Jadi kita hanya buat TP1 saja di 9.775. Oke, untuk SL stop loss di sini 7.800. Oke, kira-kira begini untuk trading plan. Pada trading plan kedua, boleh kita lihat masih menarik secara risk rewardnya. Akan tetapi boleh kita lihat di sini, seperti yang tadi, view saya untuk cuan cenderung untuk turun karena boleh kita lihat secara volume yang dimana asing keluar mulai dari tanggal 1 Februari, mulai keluar dari cuan. Akan tetapi untuk bandar volumenya boleh kita lihat pada saat harga bergerak naik di tanggal 1 sampai tanggal 2, bandar masuk, tetapi volumenya tidak terlalu signifikan. Jadi ini menandakan pergerakan naiknya dengan volume yang tidak terlalu besar. Jadi hanya bergerak naik untuk retest, lalu potensi bergerak turun lagi ke area demand. Nah, secara volume kurang menarik pada saham cuan, masih akan lebih dominan untuk bergerak turun. Nah, maka dari itu, boleh menunggu dulu. Seperti yang tadi saya katakan, akan lebih menarik jika bisa turun dulu ke area demand-nya pada saham cuan. Nanti boleh memperhatikan area-area ini pada saham cuan, jika teman-teman nanti ingin masuk ke saham cuan. Lalu untuk saham yang kedua ada TPI ya. TPI ya, kita lihat. Untuk TPI ya, boleh kita lihat di sini masih di hari Rabu close minus, ditutup merah minus 4,15%. Dan di sini boleh kita gambarkan sebuah support di 5.100 yang bisa nanti menahan pergerakan turun dari saham TPI ini. Jadi untuk TPI ya masih akan lebih dominan bergerak turun dulu. Potensi turun nanti saya gambarkan dulu. Sebentar, saya gambarkan dulu sebuah area gap di sini. $42.50 sampai 44.00. Boleh kita lihat untuk TPI ya, secara pergerakannya di Rabu kemarin yang ditutup merah, maka untuk TPI ya potensi melanjutkan turunnya minimal sampai ke support 5.100. Nah, nanti di support ini menjadi titik yang perlu teman-teman pantau atau area yang teman-teman perlu pantau. Karena jika support ini bisa di breakdown, maka untuk TPI akan lanjut bergerak turun ke area gap-nya di sini. Area gap yang tadi 4.250 sampai 4.400. Akan tetapi jika masih bertahan di atas support 5.100, maka masih sangat menarik untuk TPI ya, karena masih dalam pergerakan naik dan naiknya ini juga masih sangat bagus ya. Masih ada potensi untuk tes ke area resisten di 5.725, 5.725 sampai 5.925. Nah, jika nanti bisa bertahan di atas support 5.100, maka TPI ya masih potensi naik ke resisten di sini. Akan tetapi karena close di hari Rabu kemarin membuat merah, jadi potensi untuk turun dulu. Jadi untuk TPI ya teman-teman perlu pantau satu support dulu di 5.100 dan juga nanti jika bergerak naik di area resisten tentunya. Jadi untuk TPI ya saya infoin satu support dulu di 5.100. Jika support ini bisa di breakdown, maka TPI akan turun memasuki area gap 4.250 sampai 4.400. Akan tetapi jika masih bertahan dan ada rejection di area support ini, maka teman-teman boleh pantau atau juga boleh masuk juga dengan target di 5.725 sampai 5.925. Jika kita lihat secara volumenya, boleh kita lihat masih sangat solid, masih sangat bagus volumenya selama bergerak sideways di sini. Boleh kita lihat volume asingnya, foreign buy sell-nya. Boleh kita lihat yang di atas ini.
mulai dari tanggal 29 Januari masih sangat bagus masuk pada TPIA. Dan juga di bandar juga masih sangat bagus masuk mulai dari tanggal 29 Januari sampai di hari 7 Februari juga bandar masih hijau, akan tetapi asing sudah mulai merah di sini. Jadi untuk TPIA ini masih potensi untuk rebound ya. Masih potensi untuk rebound ke 5725 dulu. Jadi boleh memperhatikan nanti area ini. Tetapi kita tetap pantau support 5100 karena jika support ini di breakdown seperti yang tadi akan turun dulu ke area gapnya. Akan tetapi secara volume yang ada sampai saat ini masih sangat bagus dan masih sangat menarik untuk TPIA. Jadi untuk view saya lebih baik wait and see dulu. Wait and see di support 5100. Jika ada rejection maka boleh buy dengan target di 5725 dan juga 5925. Akan tetapi jika support 5100 di breakdown di sini ditembus ke bawah, maka lebih baik keluar dari TPIA karena akan potensi melanjutkan turunnya ke area gap 4250 sampai 4400. Nah, maka dari itu teman-teman boleh pantau satu support di 5100. Jika ingin membuat trading plan, saya akan lebih buy on demand ya. Saya akan buat trading plan buy on demand atau buy di area gap ini yang menjadi sebuah area demand pada saham TPIA. Saya akan buy di sini, buy di area gap, stop loss di sini. Kemudian untuk TP1 di sini, di satu resisten di sebentar 4950 ya, boleh 4950 untuk TP1. Lalu TP kedua kita gunakan resisten yang tadi di 5100. Jadi untuk TP1 dan TP2 nya berdekatan karena area itu menjadi area yang cukup kuat untuk TPIA. Jadi jika kita buatkan trading plan-nya buy on demand, trading plan-nya sebentar, saya ketik dulu trading plan buy on demand. Oke, untuk TP1 di 4950, lalu TP2 di 5100 dan SL di 4060. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik untuk TPIA. Jika kita menggunakan trading target pertama, secara risk ratio masih sangat menarik, yang dimana untuk potensi loss atau risknya di 7,16% dan potensi reward di 13,17% secara target pertama, dan untuk target kedua di 16,60%. Jadi masih sangat menarik secara trading plan buy on demand. Di sini saya tidak menggunakan trading plan kedua karena tidak ada area yang menarik untuk melakukan buy on breakout. Akan tetapi ada potensi rebound nanti di area support ini, support 5100, maka teman-teman boleh menggunakan buy on support di 5100. Akan tetapi saya tidak menyarankan. Jika teman-teman ada view, jika ingin buy di area 5100, tentunya boleh karena area ini menjadi area yang cukup kuat untuk TPIA. Akan tetapi saya tidak membuatkan trading plan-nya karena menurut saya masih potensi di breakout, di breakdown. Jadi nanti teman-teman boleh pantau area support 5100. Nah, view-nya seperti ini untuk TPIA. Kita lanjut ke ADMR atau Adaro Mineral Indonesia. Boleh kita lihat untuk ADMR masih sangat bagus, yang dimana juga sudah pernah saya bagikan di Telegram. Jadi tentunya teman-teman yang join di Telegram sudah jika ikut trading plan ini sudah masuk lebih awal di harga 1450.
dan boleh kita hitung sekitar running sekitar 0,63%, jadi masih tergolong di area buy-nya. Dan di sini kenapa saya bagikan, karena boleh kita lihat ADMR sudah breakout resisten trendline ini, di breakout. Dengan di breakout-nya resisten trendline ini, maka ADMR berpotensi melanjutkan naiknya ke resisten 1570. Nah, di sini boleh kita lihat masih terjaga di atas support 1405. Tentunya ini menjadi sesuatu yang bagus, karena jika masih bertahan di atas support ini, maka untuk ADMR akan lebih cenderung atau lebih potensi bergerak naik ke resisten 1570. Jadi untuk ADMR, view saya masih sama seperti analisa yang sudah saya bagikan di Telegram free. Jadi masih bisa menggunakan trading plan ini, buy di sekitar 1450, lalu target di 1570, dan stop loss di 1375. Jadi untuk ADMR, view saya akan lebih cenderung bergerak naik karena ada sebuah konfirmasi breakout resisten trendline-nya. Jadi akan lebih cenderung bergerak naik ke 1570. Dan secara volume juga kita lihat masih sangat menarik. Boleh kita lihat secara tanggal 6 sampai tanggal 7 tidak ada volume yang cukup signifikan atau volume perdagangannya cukup kecil. Jadi penurunannya ini yang di tanggal 6 masih tergolong aman karena volumenya masih cukup kecil untuk penurunan sekitar minus 2,35%. Jadi masih cenderung untuk bergerak naik, dan turunnya ini merupakan retest dari ADMR. Jadi untuk ADMR menurut saya akan lebih cenderung bergerak naik, minimal nanti bisa ke resisten 1570. Jadi boleh teman-teman pantau satu support di 1405. Jika masih bertahan di atas support ini, maka ADMR sangat potensi bergerak naik ke target kita di 1570. Tetapi jika support ini di breakdown, support 1405, maka lebih baik buang atau keluar dari ADMR karena potensi melanjutkan turun ke support selanjutnya di 1280. Nah, maka dari itu boleh pantau satu support di 1405. Jika ingin membuat target selanjutnya pada ADMR, tunggu 1570 ini bisa di breakout dulu. Tunggu di breakout, jika bisa maka akan lanjut naik ke sini, ke area 1650. Dan jika kita tarik dari menggunakan trading plan kita sebelumnya, potensi profit di TP2-nya ini bisa menjadi TP2 untuk teman-teman jika nanti ADMR bisa breakout 1570. Nah, potensi reward jika bisa mencapai area 1650, maka potensi reward di 13,80%. Jadi sangat menarik menggunakan trading plan ini pada saham ADMR. Jadi view-nya akan lebih cenderung bergerak naik ya. Bisa nanti ke 1570. Lanjut saham yang keempat atau yang terakhir ada Antam. Antam juga cukup sering di request ya, yang dimana untuk pergerakannya cukup kuat untuk bergerak turun. Jadi kita lihat dulu di weekly-nya. Nah, boleh kita lihat di weekly baru breakdown support di 1535. Jadi untuk Antam masih akan lebih cenderung bergerak turun dulu. Boleh kita lihat di breakdown di sini baru di breakdown 1 minggu yang lalu, dan potensi lanjut bergerak turun ke area yang di sini. Saya buatkan satu area pada Antam sekitar 1160 sampai 1250. Untuk Antam potensi melanjutkan turunnya, potensi lanjut bergerak turun sampai ke area
1160 sampai 1250 secara weekly-nya. Untuk range-nya sekitar masih bisa turun sekitar sampai 15% lagi untuk saham Antam. Kenapa saya buatkan view-nya seperti itu? Karena di sini boleh kita lihat baru breakdown support di 1535 dan secara volumenya juga masih merah di sini, masih merah, masih lebih cenderung untuk dibuang atau distribusi pada saham Antam. Jika kita lihat secara daily, yang barusan ini merupakan view weekly-nya. Jika kita lihat secara daily juga di sini masih sangat kuat untuk turun, walaupun secara volume asing mulai masuk mulai dari tanggal 6 Februari sampai 7 Februari. Jadi ada asing yang masuk 2 hari terakhir sebelum mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Februari 2024. Untuk penurunannya ini seperti yang tadi, tidak serta-merta langsung turun signifikan seperti ini, langsung satu candle. Tentunya ada tahapan bisa retest dulu ke area 1535 dan lalu bergerak turun ke area kita yang tadi. Sebentar, saya geser dulu lalu sini. Nah, tidak serta-merta langsung turun nanti ke 1160 sampai 1250. Jadi nanti potensi bergerak turun dulu atau bergerak sideways dulu, karena di sini boleh kita lihat selama di sini juga pergerakan turun, masih kuat untuk turun atau trennya masih dalam keadaan downtrend. Tentunya jika suatu saham dalam pergerakan downtrend, sebaiknya kita tidak melakukan pembelian pada saham tersebut. Jadi jika teman-teman bisa scalping, tentunya masih bisa, akan tetapi jika secara swing, tidak disarankan masuk pada saham yang downtrend. Jadi, seperti ini, balik lagi sini, case-nya sempat sideways dulu di sini, lalu melanjutkan turunnya. Jadi, untuk Antam, bisa saja naik dulu untuk retest ke 1535, lalu nanti bergerak turun. Tapi untuk sampai saat ini, belum ada suatu sentimen yang bisa membuat Antam bisa bergerak naik, dan secara bandar volume masih merah, akan tetapi ada asing yang masuk, masih didukung oleh asing yang masuk yang bisa menjadi sisi positif pada Antam, akan tetapi dari sisi yang lainnya belum ada. Dan ya, untuk Antam masih cenderung bergerak turun, jadi teman-teman pantau, atau saran saya lebih baik jangan masuk dulu pada saham Antam. Lebih baik wait and see nanti di area 1160 dan sampai 1250. Jadi untuk Antam akan lebih dominan bergerak turun nanti ke area demand-nya ini. Jadi untuk pergerakan selanjutnya bisa naik dulu atau bisa langsung bergerak turun. Jadi jika ingin masuk, tunggu di area ini, area demand-nya 1160 sampai 1250. Jadi untuk Antam simpel saja, akan lebih dominan untuk bergerak turun. Dan di sini juga jika kita ubah ke time frame yang lebih rendah, apakah ada konfirmasi? Nah, di sini juga belum ada. Candlenya masih lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi untuk Antam, jika ada posisi nyangkut di atas, ya seharusnya sih sudah cut loss ya. Akan tetapi jika masih hold, mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda. Untuk saham Antam, bisa saja ingin investasi. Jika saya pribadi, tentunya yang sudah tahu breakdown support di 1535, jika saya ada posisi, tentunya saya akan cut loss. Nah, analisa-analisa seperti ini yang perlu teman-teman ketahui sebelum masuk ke suatu saham, yaitu ketahui dulu apa trennya, apakah dia uptrend, downtrend, atau sideways. Supaya teman-teman mengetahui menganalisa seperti ini, teman-teman boleh join ke Antek Saham Premium, yang dimana di Antek Saham Premium ini teman-teman juga akan mendapatkan kelas atau pembelajaran tentang bagaimana menganalisa saham menggunakan teknikal yang bisa teman-teman pakai menjadi day trader dan juga swing trader di market saham, atau bisa juga digunakan di market forex dan juga crypto. Jadi teman-teman boleh join nanti ke Antek Saham Premium, dan nanti boleh chat saya menggunakan link yang ada di deskripsi, supaya teman-teman
bisa mulai belajar menganalisa market, supaya teman-teman jika semisal ada sangkut pada suatu saham, teman-teman tidak masuk lagi atau tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jadi teman-teman boleh join ke Antek Saham Premium dan nanti akan mendapatkan kelasnya sesuai benefit yang ada pada Antek Saham Premium. Jadi balik lagi ke Antam, view cycle lebih dominan bergerak turun. Untuk view bergerak naiknya belum ada. Jikapun nanti bergerak naik, maka naiknya itu merupakan sebuah retest bergerak naik, rebound sementara, lalu melanjutkan turunnya. Karena secara volume dan juga teknikal masih dominan untuk bergerak turun. Jadi untuk Antam, lebih baik dihindari dan wait and see dulu. Nah, kira-kira begitu analisa saya terhadap keempat saham yang tadi. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan atau saran untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.